Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Omar Muhtar, NIM A11.2020.13036. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Logika Informatika kelompok 4417. Di sini mengerjakan soal UTS nomor 5. Soalnya yaitu, perhatikan uraian berikut. Jika Sinta diculik, maka Rama akan marah. Jika Sinta diculik atau Rama marah, maka Rahwana merasa senang. Saat ini Rahwana tidak senang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sinta tidak diculik. Dari uraian di atas, tentukan representasi premis-premis dan kesimpulan. Dalam logika proporsional, B ubah ke dalam bentuk klausa untuk pembuktian resolusi. C. Terapkan prinsip resolusi untuk membuktikan apakah kesimpulan di atas valid. Jawab A. Di sini saya menggunakan simbol-simbol, yaitu simbol P sama dengan Sinta diculik, dan yang Q sama dengan Ramah marah, R sama dengan Rahwana merasa senang, negasi P sama dengan Sinta tidak diculik, negasi R sama dengan Rahwana tidak senang. Premis-premis dan kesimpulan dalam logika proporsional yang nomor A yaitu yang premis pertama, jika Sinta diculik maka Rama akan marah. Maka bentuknya seperti ini, P implikasi Q. Kenapa saya menggunakan implikasi? Karena di premis pertama terdapat jika maka. Kemudian yang premis kedua, jika Sinta diculik atau Rama marah maka Rahwana merasa senang. Bentuknya seperti ini, P or Q implikasi R. Kemudian premis ketiga, saat ini Rahwana tidak senang, berarti negasi R. Kemudian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sinta tidak diculik. Maka kesimpulannya negasi P. Kemudian yang B, ubah ke dalam bentuk klausa untuk pembuktian resolusi. Ubah ke dalam bentuk klausa ada 4 tahap dalam mengerjakannya, yaitu yang tahap pertama yaitu implikasi out, kemudian yang kedua negasi in, yang ketiga distribution, yang keempat operator out atau disingkat indo. Kembali ke jawaban. Yang premis pertama, P implikasi Q. Pada tahap implication out, terdapat ada tanda implikasi, maka tanda implikasi ini dihilangkan menjadi negasi P or Q. Di tahap implication out, saya menggunakan yang A, Q1, implikasi Q2 menjadi negasi Q1 or Q2. Kemudian tahap yang kedua, negation in, yaitu negasi P or Q. Masih tetap tidak perlu dirubah karena tanda negasi ini tidak ada di luar kurung. Kemudian tahap ketiga, distribution, negasi P or Q. Masih tetap tidak dirubah karena tanda OR ini tidak ada di luar kurung. Kemudian tahap yang keempat, operator out, yaitu tanda kurung kurawal, negasi B, Q, tutup kurung kurawal. Bentuk klausanya yaitu seperti ini pada tahap operator out. Kemudian yang premis kedua, P or Q implikasi R.
Tahap pertama, terdapat tanda implikasi, maka tanda implikasi dihilangkan menjadi negasi buka kurung P or Q tutup kurung or R. Diambil dari yang A, Q1 implikasi Q2 menjadi negasi Q1 or Q2. Kemudian tahap negation in, terdapat tanda negasi berada di luar kurung, maka tanda negasinya dihilangkan menjadi buka kurung negasi P dan negasi Q tutup kurung or R. Diambil dari tahap negation in yang B. Negasi buka kurung Q1 or Q2 tutup kurung menjadi negasi Q1 dan negasi Q2. Kemudian tahap ketiga distribution perlu diubah karena tanda OR ini berada di luar kurung. Seharusnya tanda OR ini di dalam kurung. Maka seperti ini, buka kurung negasi P or R tutup kurung dan OR negasi dan buka kurung negasi Q or R tutup kurung. Diambil dari tahap distribution yang diambil pada tahap distribution yang B. Buka kurung Q1 dan Q2 tutup kurung or Q3 menjadi buka kurung Q1 or Q3 tutup kurung dan buka kurung Q2 or Q3 tutup kurung. Kemudian yang tahap keempat operator OR hasilnya buka kurung kurawal negasi P, R tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal negasi Q, R tutup kurung kurawal. Kenapa di sini pisah-pisah? Karena di sini menggunakan tanda dan atau disjungsi, tanda dan atau konjungsi, maksudnya jika di sini ada tanda OR, maka di sininya digabung menjadi buka kurung kurawal negasi P, R negasi Q, R tutup kurung kurawal. Seperti itu. Kalau di sininya OR, tanda OR. Bentuk klausanya yang premis kedua seperti ini. Dipisah ya, karena di sini menggunakan tanda dan atau konjungsi. Kemudian yang premis ketiga, negasi R. Tahap pertama tidak dirubah, masih tetap. Tahap kedua masih tetap. Tahap ketiga tidak dirubah. Kemudian yang tahap keempat juga tidak dirubah. Bentuk klausanya yaitu buka kurung kurawal negasi R tutup kurung kurawal. Kemudian kesimpulan negasi P
Sama seperti premis yang ketiga, tidak perlu dirubah. Masih tetap bentuk klausanya buka kurung kurawal, negasi P, tutup kurung kurawal. Kemudian yang C, terapkan prinsip resolusi untuk membuktikan apakah kesimpulan di atas valid. Apa itu prinsip resolusi? Prinsip resolusi adalah pembuktian sebuah kesimpulan dari premis-premis dalam bentuk klausa. Premis-premis dalam bentuk klausa ini dilanjutkan ke prinsip resolusi. Yang pertama, nomor pertama yaitu premis pertama, yaitu buka kurung kurawal negasi P, Q, tutup kurung kurawal. Kemudian nomor 2, premis kedua. Kemudian nomor 3, premis ketiga. Kemudian nomor 4, negasi kesimpulan. Kenapa di sini tidak ada tanda negasi? Karena di bentuk klausa kesimpulannya ada tanda negasi. Nah, kemudian di sininya terdapat juga ada tanda negasi. Maka jika negasi ketemu negasi, hasilnya tidak negasi. Maka hasilnya P. Kemudian nomor 5, kita hilangkan simbol key. Maka seperti ini hasilnya. Yang pertama negasi P, R. Negasi P, kemudian ketemu lagi negasi P, maka diambil salah satunya yaitu negasi P. Kemudian R. Kemudian yang kedua, negasi Q-nya dihilangkan, coret-coret, ada R. Kemudian negasi P-nya ini diturunkan ke sini menjadi negasi P, R. Diambil dari nomor 1 dan 2. Nomor 6, hilangkan simbol R-nya. Berarti yang pertama negasi P-nya, negasi P, kemudian yang kedua negasi P juga. Diambil dari 3 dan 5. 3 dan 5. Simbol R-nya dicoret, coret-coret, maka hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 7, hilangkan simbol P, maka menjadi himpunan kosong. Diambil dari nomor 4 dan nomor 6. Jadi kesimpulan di atas terbukti valid. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.